Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Masito dari kelas semester 2B akan mereview materi hukum pidana pertemuan kelima. Cara melakukan pembaharuan KUHP dengan cara yang ketiga yaitu rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Lalu selanjutnya yang keempat adalah dengan cara depenalisasi. Suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Yang kelima yaitu cara mitigating, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi hukum yang lebih ringan. Selanjutnya ada metode pembaharuan KUHP. Yang pertama adalah metode evolusi atau evolusionis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Metode yang kedua yaitu metode kompromis, yaitu pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila ada aturan baru, cukup dengan cara menambah atau menyelipkannya saja. Yang ketiga ada metode global. Pembaharuan hukum pidana dapat dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Lalu selanjutnya ada periodisasi pembaharuan KUHP. Yang pertama, secara kronologis perubahan, penambahan dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang. Bab 4, hubungan sebab akibat. Kausalitas. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu yang pertama, untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Yang kedua, untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar dari pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua, teori-teori ajaran sebab akibat. Teori yang pertama yaitu teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingung's teori. Berasal dari von Bury. Tiap syarat adalah sebab, dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif, sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Lalu, kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan, tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawaban pidana. Kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Teori yang kedua yaitu teori individualisasi, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab, dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Birkmayer. Sebab adalah syarat yang paling kuat, kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Yang kedua, binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang menahan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Teori yang ketiga yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada penentuan subjektif dan penentuan objektif. Penentuan subjektif yaitu yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku perkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Jadi, pandangan atau pengetahuan pelakulah yang menentukan akibat dari suatu sebab. Yang kedua, penentuan objektif yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian
adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini, perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya pengalaman manusia pada umumnya. Teori kausalitas dalam hal tindak perbuat muncul dalam delik omisi dan delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini, ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga dapat diterima dalam hukum pidana, karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang apa hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat. Apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan, kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu kejadian konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari suatu yang terjadi atau sebab.